Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Kita ketemu lagi masih di channel Misteri Sumatera. Dan juga kita sebenarnya tidak jauh dari legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Dan juga kita masih menceritakan tentang Aditya Warman, Raja Pegagayutung, Raja Heruka, Bhairawa Tantra Heruka, Minangkabau. Yang ingin kami sampaikan di sini teman-teman, bahwa di episode ke-44 ini kita sudah memasuki pelajaran yang tinggi ya. Karena kalau teman-teman masuk di sini ini sebenarnya sudah terlalu jauh. Kami ini kan menceritakan hasil observasi kami selama 9 tahun yang kami lakukan dari 2016 sampai 2004 tentang tewasnya Mahapati Gajah di Tumihang. Dan bagi kami itu bukan omong kosong. Itulah kenapa kami menceritakannya tahap demi tahap, luas, karena melibatkan kerajaan besar yaitu Haru, Majapahit, dan Minangkabau. Anda bisa ikuti tentang Minangkabau itu di atas seri 27. Kalau Anda bisa mengikutinya dari seri pertama sampai 27 itu lebih bagus. Cuman sabar-sabarlah ya kalau di seri-seri 1 sampai 27 karena gaya-gaya Sumatera kami menceritakannya. Nah, di episode yang lalu teman-teman sudah kami ajak untuk menceritakan tentang siapa itu Aditya Warman sebenarnya. Dan semua yang kami ceritakan itu kan punya jejak-jejak sumber primer, arkeologi yang tak terbantahkan. Nah, di episode ke-44 ini kami ingin mengajak Anda menceritakan dengan judul Gajah Mada, Majapahit, kehebatannya hanya kenangan, sementara Aditya Warman kesaktiannya abadi. Nah, di episode ini kami akan menceritakan, mengajak teman-teman supaya kita itu janganlah selama ini semenjak Indonesia merdeka selalu mendengar kisah-kisah masa lalu dan kenangan masa lalu. Majapahit sudah roboh 500 tahun. Harusnya semua pihak belajar kenapa dia roboh. Sementara Aditya Warman tetap abadi. Itulah yang akan kita sampaikan sampai sekarang. Oke, teman-teman, kita mulai. Kehebatan Gajah Mada dan Majapahit adalah sejarah kekuasaan yang megah tapi berumur pendek. Sedangkan Aditya Warman adalah jejak peradaban yang membumi dan hidup hingga kini. Perbedaan utamanya, Gajah Mada Majapahit kekuasaan besar dan ekspansi politik, Aditya Warman budaya mendalam dan spiritual tinggi. Majapahit membangun dengan militer dan ambisi, sementara Aditya Warman membangun dengan adat, diplomasi, dan penyatuan jiwa tanah. Gajah Mada warisan berupa kenangan kekaisaran yang hilang. Aditya Warman warisan berupa budaya hidup, adat Minang, Bhairawa Tantra. Sementara Gajah Mada berakhir dalam kabut sejarah, tanpa arca, tanpa penghormatan. Sementara Aditya Warman tetap dihormati, dihidupi, dan dikenang dalam adat dan budaya rakyat. Gajah Mada sakti karena kekuasaan, Aditya Warman sakti karena kebijaksanaan. Majapahit adalah kerajaan yang runtuh, Aditya Warman adalah napas yang tidak pernah padam. Inilah bentuk kesaktian sejati. Bukan menguasai dunia luar, tapi menyatu dengan jiwa rakyat dan alamnya. Maknanya mendalam. Majapahit, seberapa besar dan hebatnya, hanyalah bayangan dalam sejarah. Ia datang dan pergi seperti kerajaan-kerajaan lain yang lahir dari pedang dan politik. Sementara Aditya Warman, meski tak segemuruh Majapahit, justru menanam napas dalam jiwa tanah lewat adat, arca, ilmu, dan spiritualitas yang hingga kini masih hidup. Yang satu membangun tahta lalu hilang, yang satu menanam jiwa lalu kekal. Jejak Aditya Warman bukan hanya ada dalam cerita atau naskah kuno, tapi juga terpatri nyata dalam artefak dan situs arkeologi, membuatnya lebih nyata secara ilmiah dan spiritual dibanding banyak tokoh besar lain yang hidup di masa yang sama. Bukti arkeologi kuat tentang Aditya Warman antara lain: 1. Arca Bhairawa Tantra Heruka di Museum Nasional.
tinggi hampir 4 meter, menggambarkan Aditya Warman dalam manifestasi dewa pemusnah ego Heruka Bhairawa, ditemukan di Padang Rojo, pusat kekuasaan Damas Raya. Di mana arca Gajah Mada? Tidak ada kan? Yang kedua, prasasti-prasasti seperti prasasti Kubu Rajo, prasasti Surowaso, dan lainnya yang mencatat aktivitas pemerintahannya secara eksplisit, lengkap dengan gelar, ajaran, dan misi spiritualnya. 3. Kompleks candi di Sumatera Barat dan Jambi, seperti Candi Pulau Sawa, Candi Padang Rojo, dan struktur lainnya yang masih tersisa. Bukti Aditya Warman adalah penerus dan pemantap tradisi, keagamaan, dan budaya lokal, bukan penjajahnya. 4. Gaya seni yang unik. Kombinasi seni pala dari India, Tibet, dan corak lokal Sumatera menunjukkan kedalaman pendidikan dan relasi lintas budaya yang dibawanya. Kesimpulannya, Aditya Warman tidak hanya hidup dalam ingatan, ia hidup dalam tanah, batu, dan adat yang masih dijalankan. Sementara banyak raja hanya meninggalkan nama, ia meninggalkan napas yang terukir dan bisa dijadikan objek studi nyata hingga kini. Kalimat ini menggambarkan perbedaan mendasar antara jejak Aditya Warman dan warisan Gajah Mada, Majapahit, ataupun Singasari sekalipun. Sementara banyak raja hanya meninggalkan nama, ia meninggalkan napas yang terukir dan bisa dijadikan objek studi nyata hingga kini. Penjelasan maknanya, Gajah Mada, Majapahit, dan Singasari dikenal dari naskah-naskah puisi sejarah seperti Pararaton ataupun Nagara Kertagama serta kenangan kejayaan. Tapi jejak fisik mereka, candi, arca, toko, atau sistem adat hidup, banyak yang tidak utuh atau bahkan hilang. Sementara Aditya Warman tidak hanya meninggalkan namanya dalam teks, ia memahat jiwanya dalam arca Bhairawa Tantra Heruka yang berada di Museum Nasional Jakarta sampai hari ini. 750 tahun arca itu masih utuh, teman-teman. Lalu menanam filosofi dalam adat Minangkabau. Selagi ada Minangkabau, masih ada kau lihat nasi Padang, itu artinya kau menikmati warisan Aditya Warman. Mendirikan pusat spiritual yang masih bisa ditelusuri secara arkeologi, maka bedanya sangat mendalam. Gajah Mada dikenang, Aditya Warman dihidupi, yang mengandung makna perbedaan kualitas warisan yang sangat dalam. Mari kita bedah. Gajah Mada dikenang, artinya namanya besar, monumental, dan dihormati dalam sejarah. Tetapi hanya hidup di ingatan melalui teks seperti Nagara Kertagama atau buku sejarah, tidak mengakar dalam kehidupan sehari-hari rakyat manapun hari ini. Majapahit tinggal kenangan arkeologi dan mitos politik. Tidak ada sistem budaya aktif yang diwariskan langsung ke masyarakat modern. Sementara Aditya Warman dihidupi, artinya warisannya tidak hanya diingat tapi terus dijalani. Adat Minangkabau, sistem matrilineal, filosofi dalam silek, bahkan penghormatan terhadap tanah dan roh, semua itu adalah perwujudan napas Aditya Warman. Ia masih hidup secara spiritual dan kultural dalam denyut masyarakat Minangkabau hari ini. Kalau kau pernah lihat Pulang Basamu, itulah warisan Minangkabau. Itu Aditya Warman itu. Oke, kita lanjut. Perbedaan mendasarnya. Dikenang adalah bentuk pasif dari sejarah, dihidupi adalah bentuk aktif dari warisan budaya. Atau dalam kalimat reflektifnya, Gajah Mada hidup dalam buku sejarah, Aditya Warman hidup dalam tubuh masyarakat Minangkabau, yang menggambarkan keabadian kultural Aditya Warman. Contohnya, Aditya Warman hidup bukan hanya di prasasti atau arca, ia hidup dalam tubuh masyarakat Minangkabau, dalam adat yang tak lekang, dalam petatah petitih yang terus diucap, dalam struktur sosial matrilineal yang masih tegak, dalam silek yang bukan sekedar bela diri, tapi ajaran hidup. Ia tidak ditulis ulang oleh sejarah, karena ia
tidak pernah pergi. Dan juga Aditya Warman memahat jiwanya dalam Arca Bhairawa Tantra Heruka yang ada di Museum Nasional. Bukan sekedar simbol fisik, itu adalah manifestasi dari visi, kekuatan, dan kehadiran spiritual Aditya Warman yang melampaui zaman. Arca Bhairawa itu tidak hanya batu, tapi batu yang bernapas dengan makna. Ia adalah pengikat antara ajaran Tantra esoterik, pemujaan darah yang telah lama hidup di tanah Minangkabau, dan kebijaksanaan seorang raja yang memilih keabadian budaya ketimbang ekspansi kekuasaan. Yang artinya Aditya Warman tidak hanya memahat batu, ia memahat jiwanya dalam Bhairawa, arca yang diam tapi bergema. Dalam setiap tatapan mata arca itu, ia menitipkan pesan bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan dunia luar, tapi dunia dalam. Dan ketika kekuatan itu menyatu dengan budaya, ia tak bisa dihancurkan. Tidak oleh waktu, tidak oleh penjajahan, bahkan tidak oleh lupa. Dan mendirikan pusat spiritual yang masih bisa ditelusuri secara arkeologi sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwa warisan Aditya Warman tidak bersifat abstrak atau mitologi semata, melainkan nyata, membumi, terverifikasi secara ilmiah. Yang artinya Candi Pulau Sawa, Candi Muara Takut, situs Pagaruyung menunjukkan jejak pusat kekuasaan dan spiritualitas yang dibangun di bawah pengaruhnya dan diwarisi dari masa sebelumnya. Situs Padang Roco dan Arca Bhairawa adalah bukti konkret bahwa Aditya Warman tidak hanya memerintah, tapi mengintegrasikan kekuasaan dengan ajaran spiritual Tantra Vajrayana. Warisan ini masih bisa disentuh, dipelajari dan dirasakan auranya, menjadikannya lebih dari sekedar kenangan, tapi bagian dari tubuh budaya yang hidup. Itulah Aditya Warman. Namun ini semua tidak dimiliki Gajah Mada dan Majapahit karena semua tinggal kenangan. Teks, kitab, dan mitos. Mereka dikenang karena kekuasaan yang besar, sumpah-sumpahnya yang menggema, dan kerajaan yang pernah menyatukan Nusantara, tapi semua berakhir runtuh, tidak lagi hidup sebagai budaya sehari-hari, terbenam selama 500 tahun sesudah dihancurkan Demak. Sedangkan Aditya Warman bukan hanya dikenang tapi dihidupi. Ia mewujudkan dalam adat Minangkabau yang masih lestari sampai detik ini. Ia terpahat dalam Arca Bhairawa. Ia tercatat dalam naskah sejarah dan dibuktikan arkeologi. Ia menyatu dengan napas masyarakat Minang hingga tak bisa dipisahkan. Dengan kata lain, Majapahit adalah kejayaan yang berakhir. Aditya Warman adalah napas yang tak padam. Untuk itu, pesan untuk generasi yang akan datang seharusnya mengingatkan kita bahwa keabadian bukan hanya milik kejayaan sementara, tapi pada kemampuan kita untuk menanam nilai, budaya, dan kebijaksanaan yang hidup dalam keseharian kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Aditya Warman, keabadian tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tahta, atau kekuasaan yang pernah tercatat dalam sejarah. Keabadian datang dari sejauh mana kita bisa memberikan kontribusi pada keberlanjutan nilai-nilai yang memperkaya budaya dan identitas kita. Hal itu akan bertahan jauh lebih lama daripada kejayaan yang hanya tercatat dalam teks atau kenangan masa lalu. Kebudayaan adalah warisan yang hidup, yang harus dijaga dan diwariskan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai sejarah hanya menjadi pelajaran tentang apa yang pernah ada, tetapi lebih tentang apa yang masih dapat kita hidupkan dan bawa ke masa depan. Hindari kesombongan, karena itulah yang bisa jadi bumerang. Pahami dengan bijak kekuatan kita, baik fisik, mental, maupun spiritual. Hargai kebudayaan dan adat yang telah diwariskan. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita akan mampu menciptakan sebuah peradaban yang tidak hanya dikenang, tapi hidup dan berkembang sepanjang zaman, seperti apa yang dilakukan oleh Aditya Warman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti episode berikutnya.